Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Tolong rata-rata teman-teman ini masih banyak yang titiknya nggak tepat. Misalnya bikin ukuran titik itu harus betul-betul akurat ya. Misalnya titik belah ketupat, titik bener itu aja gitu. Kalau orang Tegal kan aja diumpel-umpel ke gitu. Jadi kalau bikin titik, misalnya ini saya praktekkan tadi ya, kalau bingung bikin huruf dulu baru dititiki, Anda bikin titik dulu kalau bingung. Misalnya ini titik 5. Titik 5 kan kemarin gimana caranya? Ya, atas bawah ketemu garis. Itu rumus titik yang paten begitu. Ya, soalnya ini saya bikin D sini. Ini kan ketemu garis ini, sudut-sudut ketemu sudut. Ya kan? Ini kan? Sudut ini ketemu ini ya kan? Lagi tek 3 4. Kalau perlu nanti teman-teman yang belum bisa bikin titik, latihan deh bikin titik. Titik-titik doang nggak apa-apa. Ya, titik. Memang belajarnya dari titik. Kita belajar kaligrafi itu memang mulai dari titik dulu. Bikin titik yang benar. Kalau sudah bikin titik yang benar, baru kita bikin alif, ba, dan seterusnya sampai ya. Nah, misalnya ini 5 titik. Kaf ini berapa? 5 titik. Berarti Anda bikinnya kaf ya dari sini berarti. Ini kan kalau kita sketch ya, ini anggap aja sketch. Kalau bingung, sketch dulu, jangan main babet-babet kayak saya. Ya, di sketch dulu ini anggap aja ini sketch pensil. Ini anggap aja sketch pensil. Kan gini mas sketchnya, betul tidak? Coba ini diperhatikan. Ini berapa titik tingginya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan di sini, 7 sampai 8 lah. Kan di sini berarti. Saya kalau nulis kan kadang titik nggak tak rapet-rapetin karena memang titik saya juga penyong gitu loh, nggak utuh gitu loh pas nulis itu loh mas. Tapi kalau sampai betul-betul nulis di kertasmu ya pakai titik yang ini, yang tepat gitu, plot. Gitu ya. Karena beda nulis pakai kapur sama kalam itu lebih enteng pakai kalam. Kapur itu keras, ya kan? Ini kalau nggak ngapal ini susah ini, jadi nggak boleh goyang. Kemudian sketan ini, misalnya pensil ini kita gores dengan kalam yang tadi, bikin titik-titik. Tek gitu. Kemudian tarik. Kira-kira hurufnya itu kegemukan atau kekurusan nggak kira-kira? Pas kan? Nah itu pasti begitu, master itu begitu. Kalau sudah mengikuti rumus yang titik yang benar atau mizanul huruf yang benar, antum nulis ketemu master siapa saja nanti pasti ketemu mas, pasti sama kok mas, ya enggak? Kalau perlu selisih paling dikit aja gitu, sedikit, paling sekian persen lah gitu istilahnya. Makanya tulisan master itu hampir mendekati sama-sama kan, paling beda di sakal, mungkin sakalnya ada yang panjang-panjang, ada yang pendek. Tapi kalau soal hurufnya hampir sama rata-rata, gitu. Ya. Saat tadi keliling itu lihat begitu, rata-rata ada beberapa teman yang nitiknya itu umpel-umpelan itu berdesak-desakan. Misalnya gini. Loh, ini 5 titik, bener gak ini kalau ini 5 titik? Setuju gak kalau ini 5 titik? Setuju kan? Terus saya bikin kaf. Bahasa Jawanya kuntet ya. Tahu kuntet? Kuntet tahu nggak? Kuntet itu cebol, jadi nggak proporsional atau nggak pas. 5 titik kan, bener kan? Lo katanya 5 titik tadi. Lo iya 5 titik bener, saya bilangnya 5 titik. Tapi tolong posisinya jangan berdesak-desakan dong. Kecuali Anda pengantin baru Mas Heru, boleh tuh berdesak-desakan sama istrimu.
suasana malam nuzulul Quran itu, turunnya ayat Al-Quran, samping itu juga turunnya cinta dan kasih sayang Mas Heru. Kan keren itu kayak gitu. Apalagi pas malam Jumat, ya kan? Jadi ketika ada tasaharu, gak denger Mas Heru. Itu berasa suara itu adalah suara desahan istrinya, kan gitu. Akhirnya malah selimutnya ditarikin lagi. Tasaharu wa inna fis sahuri barokah. Terus pokoknya barokah tenan tunggal noneh. Ya, perhatikan ya. Kalau teman-teman masih kesulitan, ini pelajaran penting, ini dasar, tapi ini adalah penting, dasar penting bagi keberlangsungan Anda dalam berkarir di bidang kaligrafi. Titik ini menjadi utama. Ya, berkali-kali saya tegaskan, saya ingatkan, titik itu berjajar rapat, usahakan berjajar rapat, jangan jarang-jarang. Soalnya ada beberapa master lain yang memang bikin titiknya itu jarang-jarang. Contoh saya tunjukkan, misalnya Abbas Al-Baghdadi. Pernah lihat? Abbas Al-Baghdadi pernah lihat? Dari Baghdad. Itu kalau bikin titik itu jarang-jarang, masakannya hurufnya yang melar-melar. Menurut saya itu belum master itu, kalau menurut saya. Karena ukuran kemasteran kita di bidang kaligrafi itu kan untuk sulus jali kan sami, kan gitu. Untuk sulus adi sauki, udah itu paten itu Mas. Kamu ikuti mereka, mau saya pengikuti mereka kok. Kalau saya ngikuti sami, Anda juga ngikuti sami, nanti ketemunya di puncak. Kualitas ilmu kaligrafi kita di bidang sulus jali sama nggak nanti kira-kira? Sama pasti, karena rumusnya yang ditiru sama, dan itu sami gitu loh. Jadi kalau kita perhatikan, ini sejarah dikit saya nukil sedikit saja. Di dunia ini ada beberapa uslub ya. Uslub itu semacam metode atau mazhab kalau bahasa keagamaannya itu begitu, mazhab atau manhaj juga boleh. Nah, yang pertama manhaj atau uslub Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kayak sami, ya kan, izat itu diwani, sami di sulus jali. Kemudian ada lagi apa? Naski sulus adi itu di Muhammad Sauki. Ada taklik juga sama. Taklik Turki itu beda sama taklik Iran loh Mas. Loh, ya kan? Sayangnya ini pembelajarannya itu terbatas, cuma 1 bulan. Kalau nggak 1 bulan udah tak asah semua itu. Karena saya membedakan dan saya menguasai betul di hot itu. Ada bedanya. Gaya 1, sekolah Turki Utsmani. Yang dipelopori oleh sami, ada izat untuk diwani, ya. Taklik juga patokannya ke sami. Kemudian naski sama sulus adi ke Muhammad Sauki. Itu menjadi referensi utama dalam belajar. Kemudian manhaj yang kedua atau uslub yang kedua, manhaj Mesir atau sekolah Misri. Ya, sekolah Mesir itu rata-rata beda Mas titik-titiknya. Mereka pakai diwani Ghazlani. Bukan diwaninya siapa? Izzati atau Muhammad Izzat. Kalau Muhammad Izzat kan pendek-pendek. Kalau Ghazlani luwes, panjang-panjang. Tahun lalu pernah saya bahas, ada 3 manhaj itu. Kemudian yang ketiga manhaj apa? Baghdadi. Itu yang populer itu di dunia itu. Nanti yang keempat manhaj Asyiri di Indonesia. Atau manhaj al-Indonesi. Manhaj Indonesi. Al-Baghdadi, ya, Misri, ya, Turki Utsmani. Nah, nanti kita bahas itu nanti di situ. Jadi misalnya kita mengikuti manhaj Baghdadi. Nah, manhaj Baghdadi kalau membuat khot sulus itu rata-rata titiknya itu jarang-jarang. Makanya hurufnya kadang mekar. Itu beda dengan sami. Coba kalau nggak percaya, sami itu antum bikin titik-titik dengan menggunakan titik skala
geometri belah ketupat. Hurufnya itu tepat semua mas. Bikin kaf itu tepat 5 titik, nun tepat 5 titik, kaf itu tepat 5 titik. Ya. Kemudian ta itu tepat 6 titik loh. Itu sampai tepat semua dan titiknya rapat gitu loh. Bukan titik jarang-jarang. Beda kan nanti kalau titiknya jarang. Akhirnya hurufnya juga mekar kan, skalanya kan. Itu perbedaannya mas. Nah kita yang kita pelajari di sini kita ngikuti manhaj siapa tadi? Turki Utsmani. Makanya sampai di sini tak perkenalkan manhaj. Mungkin Anda sebelum belajar di PSKQ mungkin taunya Hasimi tok misalnya gitu kan, Naski ya misalnya gitu ya. Ya, atau Sulus nggak tahu Sulus itu apa ya kan, itu malah nggak ngerti kadang. Ini manhaj siapa ini, Sami atau siapa nggak ngerti kadang.